Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi ini adalah video pertama kali saya di YouTube. Saya sudah main di Instagram dan di TikTok dan di YouTube saya belum pernah. Jadi ini video pertama kali saya bikin ya. Jadi apa sih tujuan saya bikin channel YouTube itu? Apakah untuk dapat AdSense, endorse? Lah, tidak. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalan kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi yang mau subscribe, silahkan subscribe. Yang enggak juga ya tidak mengapa, saya tidak maksa. Karena ini pure saya bikin video ini untuk pahala jariah saya. Jadi setelah kalian nonton video ini, kamu amalkan apa yang saya sampaikan di sini. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Jadi ini 2 kesalahan yang sering banyak dilakukan oleh banyak orang. Yang pertama apa? Ketika seseorang itu masuk masjid, orang itu kebanyakan langsung duduk. Padahal sunnah Nabi adalah sholat tahiyatul masjid. Dalilnya mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah, fala yajlisu hatta yusolli rakaatain." Apabila salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid itu jangan langsung duduk, jangan. Jadi sholat dulu tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Jadi kalau kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, maka yang diikuti siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi hukum sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Ya, meskipun hanya sekedar sunnah, akan tetapi fadilahnya sangat-sangat besar. Salah satunya adalah dalam hadis dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang bermalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, mintalah kepadaku, gitu. Kemudian sahabat ini menjawab, jadikanlah aku itu teman dekatmu di surga. Kemudian Nabi menjawab, apakah itu saja? Ya, itu saja. Kalau begitu, wujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Jadi sholat sunnah ini untuk memperbanyak sujud, teman-teman. Kemudian fadilahnya yang lain adalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Bayangkan teman-teman, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, 1 rakaat 2 kali sujud, berarti 2 rakaat 4 kali sujud. Tuh, udah 4 kali kamu diampuni dosa, udah 4 kali kamu ditambahkan derajatnya. Bayangkan teman-teman, ini luput dari kita ini Masya Allah banget ini. Orang Indonesia kan pada soleh-soleh, jadi merasa tidak butuh sama pahala gitu. Kesalahan yang kedua, itu katsiru minan nas, saya melihat kebanyakan dari manusia, dari orang itu ketika bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah, orang pada ngobrol, pada berbincang-bincang. Padahal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa. Antara azan dan iqamah adalah waktu mustajabnya doa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih itu banyak orang yang malah ngobrol gitu, gak jelas gitu. Padahal sunnah Nabi berdoa gitu. Ucapkan doa, berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Jangan malah ngobrol gitu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Tuh, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Mau minta apapun,
minta kekayaan, minta anak, minta apapun, minta rumah, minta mobil, minta motor, minta apapun sama Allah. Jangan malah ngobrol gak jelas itulah. Kemudian antara azan dan iqamah itu selain berdoa harusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih saya akan spill berbagai zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani ala lisani wa tsaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah akan tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bayangkan teman-teman, cuma dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Cuma kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Antara azan dan iqamah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah dapat banyak tuh teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Bayangkan, cuman membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya, amalkan. Yang ketiga, bersalawat kepada Nabi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Apa maksudnya salawat Allah kepada kita seorang hamba? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan salawatnya Allah kepada kita yaitu adalah tambahan rahmat, dan setiap satu kebaikan akan Allah balas menjadi 10 kebaikan. Ya, bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang masyhur. Yang lebih baik adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian zikir yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali sampai dia merampungkannya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bayangkan, cuma 10 kali membaca surat Al-Ikhlas. Gampang itu surat Al-Ikhlas itu gampang. Banyak 10 kali teman-teman. Masa sih nggak sanggup? Sanggup lah. Ya, jadi begitu saja video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi please tolong ketika kamu sudah menonton video ini sampai habis, amalkan apa yang ada di video ini ya, supaya saya juga dapat mendapatkan pahala jariah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.